Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap pagi hari ini adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu untuk kita boleh beribadah persekutuan teruna yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik kami naikkan kepadamu di hari Minggu yang indah ini. Kami bersuka cita Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah persekutuan teruna di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Tuhan Yesus yang baik, berkati Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto yang nanti akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini dari Mazmur 47 ayat 1-5. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dalam rangkaian ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada saat ini kami mau mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Terpuji Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 13-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dalam satu hari, berapa jam mempergunakan gadget ini? Pendeta yakin pasti kalian mempergunakan gadget ini lebih dari 8 jam. Lebih. Apalagi sekarang dengan sekolah secara daring, tidak tatap muka, itu sudah berapa lama itu? 4-5 jam. Selanjutnya, kalian main game dan posting macam-macam di gadget ini, mencari informasi segala hal di gadget ini, pasti banyak waktu terbuang dipakai untuk gadget atau handphone ini. Pertanyaannya kemudian, apakah kehidupan iman bertumbuh? Apakah semakin hormat kepada orang tua? Apakah prestasi belajar menjadi lebih baik? Belum tentu. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan adik-adik teruna. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Bahwa hikmat yang terutama dan utama adalah harus dicari bukan di gadget, bukan di HP, tapi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu adalah pedoman untuk kita melangkah dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dan seturut kehendak Tuhan, yang dapat menuntun hidup dan kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan, sukacita. Dan kebahagiaan sukacita itu melebihi emas, perak. Dan juga dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, melebihi berlian. Tidak hanya itu. Perjalanan kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa diberkati, disertai oleh Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mencari hikmat Tuhan adalah hal yang utama dan terutama dalam hidup kalian. Pak Pendeta tidak melarang kalian mempergunakan gadget, apalagi untuk sekolah. Tidak. Tapi ingat, jangan waktu kalian habis hanya karena gadget. Kenapa? Karena bank data, Google di atas segala Google adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita terus mencari hikmat Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa. Kedua, meluangkan waktu untuk terus membaca Alkitab. Yang ketiga, bacalah tulisan-tulisan. Di gadget ini boleh, yang banyak bicara tentang iman yang bertumbuh. Apalagi tokoh-tokoh dunia ini. Banyak tokoh-tokoh dunia ini yang hidup dalam hikmat Tuhan dan akhirnya hidup dan kehidupannya diberkati Tuhan. Tapi daripada itu, mereka diberikan usia yang panjang umur dan berbahagia selalu dan senantiasa. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, jangan buang waktu kalian, jangan buang hidup kalian hanya dengan membuang waktu di gadget hari dan kehidupan setiap hari, tapi mencari hikmat Tuhan selalu dan senantiasa. Ingat, apa yang ditanam di usia muda, nanti saat menjadi dewasa,
menjadi berkat, menjadi sukacita yang melimpah. Sekali lagi, ingat doa, ingat firman, ingat nasihat-nasihat, agar kita menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan. Karena hal itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua, hikmat pun kita bisa dapatkan dengan kita belajar di sekolah. Belajar yang terbaik, berprestasi yang terbaik. Jangan bangga dengan nilai C. Sekarang nilai C itu kecil. Kita harus bisa menggapai nilai A, B. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, untuk menjadi bekal kita hidup di masa yang akan datang. Ingat, hikmat yang utama terutama dari Tuhan. Kedua, belajar terbaik di sekolah. Dan yakinlah, saatnya nanti adik-adik akan berbahagia, bersukacita ketika usia dewasa. Jangan buang waktu untuk gadget semata-mata. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Lonto yang sudah menaburkan firman Tuhan bagi kami hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik teruna dimanapun berada. Berkati mereka ketika mereka bersekolah dari rumah Tuhan. Berkati juga orang tua mereka masing-masing yang bekerja dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati gereja kami GPIB Immanuel Medan dalam menjalani masa new normal ini. Tuhan berkati jemaat juga supaya jauh dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Bapa para pengurus pelkat yang sudah terpilih. Biarlah Bapa mereka boleh bekerja dan semakin banyak jiwa yang rindu bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sekalian, jagai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.